Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia dan calon pengantin, mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang berbahagia dan juga saya hormati, saya cintai. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah, nikmat serta inayahnya pada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, bertatap muka, diberi nafas, masih diberi kehidupan. Itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Terlepas dari itu, nikmat yang paling utama adalah kita bisa dikaruniai nikmatul iman wal Islam. Dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dan momentum kali ini akan bisa membawa maslahat manfaat minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetaplah tercurah pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga para calon temanten ataupun yang sudah jadi pengantin, dalam hal rumah tangga kita kadang sering dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Karena bagaimanapun rumah tangga itu ibarat kayak bahtera. Maka kadang disebut bahtera rumah tangga. Bahtera itu akan mengarungi samudra yang luas, akan mengarungi banyak gelombang, banyak masalah. Nah, di sini diperlukan nahkoda yang terampil, yang cerdas. Nahkoda di sini adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Istri penumpang atau bisa dikatakan sebagai murid pertama dari suami. Sehingga dalam hal ini suami harus bisa memimpin atau menjadi imam bagi istri dan istri juga bisa menjadi makmum bagi suami. Artinya istri yang bisa melaksanakan atau istri yang patuh, istri yang menjadi murid yang taat pada gurunya. Hanya dalam beberapa masalah, diantaranya masalah ekonomi. Ini yang kadang sangat dominan membuat keluarga itu menjadi tidak utuh. Ada banyak hal di sekitar kita mungkin, atau mungkin di luar sana, kita mendengar ada beberapa keluarga yang tidak utuh atau katakan pecah ya, atau gagal mengarungi samudra tadi, mengarungi samudra kehidupan gara-gara faktor ekonomi. Kadang kita lihat juga ada beberapa istri yang menjadi TKW. Tujuannya mestinya untuk meningkatkan taraf hidup dalam keluarga itu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Kadang malah menjadi pemicu bagi rumah tangga untuk menjadi keluarga yang tidak utuh. Nah, karena itu sebaiknya dalam hal ini keluarga bisa menjadikan ekonomi itu menjadi yang lebih baik. Tentu suami tidak ingin ya keluarga itu kekurangan dan sebagainya, tapi
dalam hariannya kita kadang melihat suami itu kadang ada hasil, kadang tidak, karena kadang bekerjanya hanya serabutan dan sebagainya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Yang penting yang kita bahas adalah bagaimana keutuhan rumah tangga itu melalui faktor tadi ekonomi ya bisa tercipta. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya lumbung ya, lumbung. Jadi suami sebagai pencari atau pemberi nafkah buat istri, keluarga, dan istri sebagai lumbung. Di mana lumbung itu lumbung yang betul-betul bisa menjadi lumbung, bukan lumbung yang bocor ya. Kalau lumbung yang bocor dikasih berapapun ya akan habis gitu kan. Tapi lumbung yang bisa menjadi betul-betul lumbung ya. Jadi berapapun yang dinafkahi oleh suami, dia akan bisa membagi. Contoh begini, ini istilah yang paling gampang lah. Suami bekerja, katakan sehari itu dapat 100.000. Nah, paling tidak istri itu bisa menyisihkan ya 5 atau 10%-nya lah. Katakan 5.000 atau mungkin 20.000 ya, 5%-nya. Itu bisa disimpan untuk tabungan yang berikutnya. Karena kebutuhan keluarga itu sangat-sangat banyak. Kita ambil aja ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu meliputi ya sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Nah, pakaian otomatis keluarga itu akan membutuhkan pakaian untuk menutup aurat kita karena fungsi pakaian banyak sekali antara lain menutup aurat, bisa juga untuk menjadikan kita lebih pede ya, lebih pede, lebih percaya diri katakan. Atau pakaian juga bisa membuat kita lebih nyaman dengan kesopanan dan lain-lain, maka itu harus dipenuhi. Sandang utamanya. Sekarang kalau kita lihat ada orang-orang yang kadang hanya mengedepankan sandang dalam arti bermewah-mewah, elegan dan sebagainya. Padahal yang paling utama adalah sandang itu menutup aurat. Nah, itu juga diatur dalam tidak hanya diatur, sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an misalnya di surat Al-A'raf ya. Itu ada yang menyampaikan bahwa Allah itu sebenarnya sudah menyediakan pakaian untuk pakaiannya. Bahkan disebutkan bahwa di sana ada ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sa'atukum marisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum tashkurun. Bapak Ibu yang berbahagia dan juga mas-mas dan mbak-mbak calon pengantin yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah dalam hal ini kita membahas tentang manajemen keuangan keluarga. Kalau dalam istilah Jawa itu ada istilah bahwa istri adalah lumbung bagi suami. Lumbung itu adalah tempat untuk menyimpan padi di Jawa. Lah, kalau dalam hal ini adalah istri sebagai lumbung dari suami, maka menjadilah lumbung yang sehat, bukan lumbung yang bocor. Kalau lumbung yang bocor itu kayak ATM, dikasih berapapun habis diambil. Tapi kalau lumbung yang sehat, itu sebagian dari nafkah yang diberikan suami, itu bisa untuk ditabung sebagiannya. Misalnya begini, suami bekerja punya hasil sehari 100.000 misalnya. Ya, sebagiannya harus bisa untuk ditabung, entah itu 5 atau 10%-nya. Atau katakan ya berapapun lah, 5.000 atau 20.000 bisa disisihkan. Karena dalam keluarga sangat banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.
utamanya adalah kebutuhan sandang atau pakaian. Tidak mungkin keluarga itu tidak berpakaian, dalam arti maaf ya, dalam tanda kutip, ya pakaian itu harus ada. Orang yang tidak berpakaian kemudian kemana-mana ya, mestinya akan malu dan sebagainya. Nah, pakaian ini ya pakaian yang sesuai syariat. Dalam arti minimalnya bisa menutup aurat, itu pakaian yang dimaksud. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillah, Bismillah, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yu'adikum qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Berarti pakaian yang utamanya adalah menutup aurat. Tapi pakaian ini akan ber apa namanya? Berkembang sesuai modis ya. Tapi paling tidak yang bisa menutup aurat. Ya pakaian yang rapi lah. Kemudian pakaian itu juga akan menjadi lebih membuat kita percaya diri, baik dari segi penampilan, kesopanan, dan lain-lain. Kalau di situ disebutkan pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa zalika khair. Adalah pakaian yang paling bagus. Nah, pakaian takwa berarti pakaian yang secara menyeluruh, yang menutup aurat, ya rapi, penampilannya bagus, dan sebagainya. Itu dari segi pakaian. Kemudian sandang ya atau pakaian ya. Kemudian faktor kedua adalah pangan. Ada istilah sandang, pangan, papan, atau sandang, papan, sandang, pangan, papan ya, sandang, pangan, papan. Kemudian faktor kedua adalah faktor pangan. Ya, keluarga itu harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari makanan, minuman. Tapi kembali lagi makanan, minuman yang sehat dan halal. Makanan yang sehat dan halal itu tidak harus enak. Dalam arti enak secara umum ya, makanan halal adalah makanan yang baik, yang halal secara mendapatkannya, baik secara pengolahannya dan sebagainya. Halal, yang penting halal. Terus kemudian baik, jadi sehat, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, tidak mengandung unsur-unsur yang kedaluarsa dan sebagainya. Itu pangan. Nah, papan itu ya tempat kita tinggal. Papan. Kita kalau bisa ya punya rumah sendiri atau punya papan yang layak untuk dihuni seperti itu. Walaupun sederhana, tapi paling tidak bisa sesuai fungsinya. Rumah tangga itu harus punya papan. Bisa berlindung dari hawa dingin, angin, kemudian hujan, panas, ya. Itu kan paling tidak sudah mencapai atau mencukupi kebutuhan di bidang papan. Kalau secara umum sih, ya memang harus bisa secara cerdas mengatur ekonomi keluarga. Akan sangat tidak layak ya ketika keluarga itu secara ekonomi itu kurang. Ini akan menimbulkan suatu masalah besar. Karena banyak terjadi perceraian itu di antaranya itu dari faktor ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini tidak diprioritaskan, ya yang terjadi keluarga yang tidak diharapkan. Padahal kita nikah atau kita berkeluarga tujuannya adalah bagaimana keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ya ayom tentrem, ya ketentraman dalam kekeluargaan itu ayom tentrem. Mawaddah itu saling mencintai, kemudian warahmah adalah saling menyayangi. Nah, faktor itu ada ketika antara suami istri itu bisa saling, dalam bahasa di sana itu
ada saling tahabu, tasyawur, ta'awun dan lain-lain. Tahabu saling mencintai, ya kan? Ta'awun saling membantu antara kebutuhan suami istri, mungkin pekerjaan istri di rumah, saling ta'awun. Kemudian tasyawur, kemudian musyawarah ketika mau memutuskan misalnya suami kepingin beli apa dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang di luar primer tadi, mungkin ada rezeki yang berlimpah, kemudian pengen beli tanah dan sebagainya. Ini harus musyawarah dengan istri. Jadi saling tasyawur sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi. Kalau keluarga sudah terjadi miskomunikasi, ini ujung-ujungnya juga menjadi masalah. Maka tasyawur atau musyawarah itu menjadi bagian penting bagi keluarga untuk memberikan kenyamanan, keamanan untuk selanjutnya. Satu contoh begini, ada ibu-ibu yang ingin sekali membelikan suaminya itu jam tangan misalnya. Padahal suami sudah punya jam tangan. Cuman istri kepingin memberikan atau membelikan yang lebih bagus dari yang suami punya. Lah kemudian suami ingin juga memberikan anting bagi istrinya. Karena tidak musyawarah, ini terjadi sebaliknya. Anting yang istri punya atau jam tangan yang suami punya itu ternyata dijual tanpa sepengetahuan mereka masing-masing. Maka yang terjadi akhirnya ya saling menyalahkan seperti itu. Maka tasyawur atau musyawarah keluarga itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Terus manajemen keuangan atau mengatur keuangan itu sendiri, itu sebenarnya yang dominan adalah istri. Karena suami itu mencari nafkah, kemudian diberikan kepada istri, ya. Kalau istrinya menjadi lumbung yang sehat, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat pula. Ketika ada kebutuhan, ada. Kepingin ngasih orang tua misalnya, ada. Duitnya ada maksudnya. Nah, maka dalam hal ini harus diatur sedemikian rupa bagaimana ekonomi kita itu jangan sampai tidak sehat. Kalau istilah bahasa Jawanya itu ya sing penting kendile ojo jomplang. Kendile ojo jomplang artinya bisa masak tiap hari, bisa memenuhi kebutuhan hari-hariannya dan bisa memenuhi kebutuhan selain itu. Mungkin dalam hal ini sekian saja ya untuk saya sampaikan beberapa yang dipandang perlu untuk para calon suami istri ini memperhatikan tentang faktor ekonomi untuk kedepannya lebih bagus dalam hal membangun hidup rumah tangga atau mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali kita akan bisa ketemu lagi membahas hal yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.